Terapi konvalesen atau terapi plasma darah dari pasien sembuh dari paparan COVID-19 berpotensi menjadi terapi aman untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan. Saat ini berdasarkan data Palang Merah Indonesia, hampir 1.500 pasien COVID-19 di Indonesia telah menjalani terapi plasma dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Terdapat 15 unit donor darah di Indonesia yang menyediakan dan melayani donor plasma darah dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh atau penyintas. Salah satunya adalah di Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Di tempat ini penyintas COVID-19 bisa melakukan donor plasma untuk kepentingan terapi konvalesen atau terapi plasma bagi pasien yang sedang dirawat karena terpapar COVID-19. Semua proses untuk menyediakan stok plasma dilakukan di tempat ini, mulai dari penyaringan layak tidaknya kondisi pendonor, pengambilan sampel darah, pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, serta tekanan darah. Jika semua terpenuhi sesuai syarat, maka akan dilanjutkan ke tahap pengambilan plasma atau donor plasma sebanyak 400 hingga 500 cc. Kemudian bisa langsung diberikan ke pasien atau disimpan di suhu ruang minus 30 derajat Celcius. Pendonor darah dapat kembali lakukan pendonoran setelah 14 hari mendonorkan darah. Stok plasma akan diberikan setelah adanya permintaan dari rumah sakit yang sedang merawat pasien COVID-19. Pemberian akan dilakukan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap golongan darah pasien dan berapa banyak yang dibutuhkannya. PMI sudah melayani hampir 1.500 pasien yang membutuhkan plasma konvalesen untuk keperluan terapi plasma yang tersebar di 15 unit donor darah yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Dan pengembangan terapi konvalesen yang sudah menyembuhkan 95% dari 1.500 pasien ini sampai saat ini terus diuji klinis bersama dengan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Ada beberapa syarat yang menjadi pendonor plasma yang harus dipenuhi, yaitu pendonor harus benar-benar sudah sembuh dari COVID-19, usia pendonor minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun, serta tidak dalam kondisi sakit selama 2 minggu terakhir. Berat badan lebih dari 55 kg. Pendonor harus negatif COVID-19 hasil dari RT-PCR. Selanjutnya bebas gejala COVID-19 14 hari setelah sembuh. PMI terkendala dalam terapi konvalesen ini, yaitu persediaan plasma yang belum bisa terpenuhi dengan baik karena minimnya minat penyintas mendonorkan plasmanya akibat minim sosialisasi, serta mahalnya terapi ini bagi pasien mandiri akibat proses pengolahan plasma yang menggunakan peralatan canggih. Diharapkan semakin banyak penyintas atau orang yang sembuh dari COVID-19 bisa mendonorkan plasmanya untuk membantu pasien COVID-19 yang sedang mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa di PMI DKI Jakarta. Selamat siang Nadia, apakah plasma darah sudah terpenuhi di sana? Ya, Wilson dan juga Lovi, hingga saat ini di PMI DKI Jakarta untuk plasma darah memang masih cukup minim dikarenakan bagi pendonor sendiri memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Selain itu juga cara pengambilannya yang berbeda. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya-tanya di sini dengan Dr. Niken Ricci selaku Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta. Ya, selamat siang dok. Boleh bertanya, mungkin bisa dijelaskan perbedaan dari donor darah biasa dengan donor plasma konvalesen ini seperti apa dan metode pengambilannya seperti apa, dok? Ya, jadi bedanya dengan donor darah biasa, kita hanya mengambil plasmanya atau cairan darahnya. Dan kita mengutamakan menggunakan mesin yang disebut mesin aferesis karena pada mesin ini bisa langsung diolah, dipisahkan antara sel darah merah dengan cairannya. Ya. Bisa dilihat di sini, mesin ini sudah bisa mengkalkulasi juga berapa volume yang akan kita ambil. Misalnya di sini tertera 450 ml targetnya dan waktunya sekitar 39 menit dan langsung terpisah seperti yang kita lihat. Ya. Nah terus dok, untuk
kriteria dari pendonornya sendiri itu seperti apa yang diprioritaskan? Pasti yang nomor satu harus sudah sembuh dari COVID-19. Jadi berkas yang harus diberikan ada hasil swab positif, hasil swab negatif. Kemudian sudah bebas gejala minimal 2 minggu sampai maksimum 3 bulan. Dan lebih diutamakan apabila pada saat sakit COVID-19 memiliki gejala yang cukup berat, misalnya dari kriteria sedang sampai berat, mungkin juga sampai dirawat di rumah sakit, dibandingkan dengan yang OTG. Karena ini terkait dengan jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh atau dalam plasmanya calon pendonor. Apabila dia seorang OTG, biasanya kadar antibodinya itu tidak terlalu tinggi, sehingga nanti kurang optimal untuk memberikan kesembuhan pada pasien COVID-19. Lalu dok, untuk ketersediaan donor plasma ini gitu, apakah sudah terpenuhi untuk lingkup DKI Jakarta sendiri atau bagaimana? Ya. Terus terang sampai hari ini kami sudah lebih dari 1.000 pendonor dari para penyintas COVID-19 dan lebih dari 1.500 kantong yang kami distribusikan ke Jabodetabek maupun juga luar Pulau Jawa. Tetapi ini belum memenuhi permintaan dari semua rumah sakit karena memang sebenarnya penelitian atau uji klinis dari penggunaan plasma konvalesen belum selesai gitu. Tetapi memang adalah suatu ikhtiar dari keluarga untuk dapat memberikan kesembuhan kepada para pasien. Dan kalau dipikirkan itu maksudnya dipertimbangkan memang lebih baik pada pasien yang kriterianya berat, belum sampai ke kritis, justru yang mendapatkan plasma konvalesen. Berarti kalau kita hitung, maka jumlahnya akan banyak sekali yang membutuhkan plasma konvalesen. Jadi kami memang belum dapat memenuhi semua dan ini sebagai suatu upaya kami juga. Kemarin sudah bersama dengan Bapak Gubernur dan nanti pada hari Senin juga ada pencanangan bagi para penyintas COVID-19 menjadi donor plasma konvalesen. Ini kan yang diprioritaskan pendonornya itu laki-laki. Ada alasan apa nih dok? Kenapa yang diprioritaskan itu laki-laki? Dan apakah bila perempuan masih tetap bisa untuk menjadi pendonor? Ya, memang yang diutamakan adalah laki-laki. Apabila perempuan sebaiknya belum menikah, belum pernah hamil maupun keguguran. Karena ada risiko terbentuknya antibodi terhadap HLA. HLA adalah golongan darah sel darah putih. Jadi ternyata sel darah putih punya golongan darah. Kalau sel darah merah ABO, sel darah putih golongan darahnya namanya HLA. Dan itu variasinya sangat besar sekali antar setiap individu. 1 banding 4.000 orang baru kita bisa menemukan yang sama persis HLA-nya. Nah ini apabila ada ayah dan ibu menikah kemudian ibunya hamil, maka golongan darah HLA antara anak dan ibu pasti berbeda. Inilah yang menyebabkan risiko si ibu akan membentuk antibodi HLA terhadap golongan darahnya anak. Antibodi HLA ini unik, jadi dia menetap cukup lama, beberapa tahun, bisa beberapa tahun dalam darahnya ibu. Sehingga apabila ini ibu itu menyumbangkan plasma, maka antibodi HLA juga ada di dalam plasmanya si ibu. Nah, antibodi HLA ternyata bisa menimbulkan reaksi transfusi pada pasien yang menerima. Mulai dari yang ringan, alergi, mungkin demam, bisa shock, atau bahkan bisa sesak. Nanti kita nggak tahu nih sesaknya karena antibodi HLA atau sesak karena COVID-nya lagi kan. Nah, jadi terima kasih dok atas waktunya. Ya, Wilson, Lofi dan juga pemirsa, memang untuk menjadi pendonor harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi terlebih dahulu dan juga adanya pengambilan sampel darah sebelum mendonorkan plasma tersebut. Ya, Wilson dan juga Lofi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari PMI DKI Jakarta, terapi plasma darah, terapi yang memang saat ini bisa dilakukan untuk bagi penyintas COVID-19 ini menyumbangkan darahnya kepada memang orang-orang yang membutuhkan, yang bergejala ringan dan juga berat begitu ya. Betul sekali, semoga nanti makin banyak penyintas yang bisa mendonorkan plasma darahnya demi kesembuhan teman-teman kita.